Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ekonomi pembangunan. Pertama yang akan saya jelaskan adalah apa yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dengan proses pembangunan di negara berkembang. Pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Yang kedua adalah hambatan-hambatan yang dialami dalam pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi terdapat hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang dialami, yaitu pertama, kemiskinan. Mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi? Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Apabila semakin banyaknya kemiskinan di suatu negara, maka tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut tidak dipenuhi atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nomor 2, pengangguran. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi itu sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki faktor-faktor yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, 3. Kemajuan iptek, 4. Tingkat inflasi, dan 5. Tingkat suku bunga. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut pada suatu negara, yaitu produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Produk nasional bruto adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Sedangkan produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah pendapatan nasional dan per kapita. Pendapatan nasional adalah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu perekonomian negara dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Pendapatan nasional memiliki 3 metode perhitungan, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dengan pendapatan per kapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan sebaliknya, dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri, maka akan berdampak pada rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan yang menguntungkan negaranya dan penduduk juga ikut terlibat dalam meningkatkan pendapatan per kapita negaranya. Sekian beberapa penjelasan dari saya tentang materi ekonomi pembangunan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.